There's not much to do when all I can is thinking about you. Pentingnya pendidikan. Pertama, tesis. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan ini sering terjadi di bawah bimbingan orang lain seperti orang tua, guru, saudara, dan teman, serta orang lain yang tidak kita kenal pun bisa menjadi pembimbing kita dalam belajar. Pendidikan adalah sesuatu yang mengarahkan, mengajar, dan menuntun. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Yang kedua, argumen atau isi. Sebuah hak atau suatu hak atas pendidikan telah diakui oleh pemerintah. Meskipun pendidikan adalah wajib dan telah diakui pemerintah di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan homeschooling atau yang serupa untuk anak-anak mereka. Padahal, hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan pribadi mereka atau masa depan mereka sendiri. Pendidikan sangat berpengaruh besar dalam hidup manusia, baik dalam hal pekerjaan dan kehidupan sehari-harinya. Dengan pendidikan, kita bisa mencari nafkah atau pekerjaan yang lebih baik. Kita bisa menjadi orang sukses atau sesuai cita-cita yang ingin kita capai. Pemerintah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk membangun gedung-gedung sekolah agar semua orang bisa mendapatkan pendidikan. Bahkan, pemerintah sampai membebaskan dari biaya uang sekolah. Pendidikan di sekolah ini diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan, prejudice, privilege, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Pendidikan juga harus didasarkan pada minat para siswa agar mempermudah pemerintah menjalankan pendidikan yang ada. Telah dikemukakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi negara-negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terdapat 3 jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini dalam kurung PAUD, pendidikan dasar dalam kurung SD, pendidikan menengah dalam kurung SMP, pendidikan atas dalam kurung SMA, dan pendidikan tinggi dalam kurung universitas. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Yang ketiga, penegasan ulang. Jadi, pendidikan itu sangat penting dalam hal apapun. Pendidikan bisa memperbaiki masa depan dan juga memperbaiki hidup serta mencerdaskan anak-anak bangsa. Pendidikan juga sangat membantu pemerintah dalam hal perekonomian dan menjalankan negaranya. Pendidikan juga bisa mengajarkan kita kepada sikap atau perilaku yang lebih baik. Itu semua bisa kita lakukan dengan didasarkan pada minat, tujuan, dan kesadaran diri sendiri serta orang tua atau orang lain yang berada di dekat kita. Karena pemerintah telah membantu kita membangun gedung-gedung sekolah serta ada yang tanpa biaya bisa untuk sekolah. Itu semua dilakukan pemerintah demi pendidikan anak bangsanya. Dalam pendidikan sendiri, kita tidak boleh saling membedakan antara satu dengan yang lainnya
dalam hal status sosial atau status sosial keluarganya.